Assalamualaikum Coach Ferry, bagaimana Coach? Sudah siap? Waalaikumsalam. Insya Allah sudah siap. Nah, baiklah, Alhamdulillah Coach Ferry sudah siap dan para peserta juga sudah mulai masuk. Langsung saja Coach Ferry Angga Irawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Boleh saya ini untuk share screen ya? Bisa Coach, silakan. Oke, mungkin yang satunya, akun satunya, yang dari laptop. Ada Ferry Angga satunya itu. Yang ini, Mas? Oh, yang ini. Ya. Yang sebentar, operator, yang Ferry Angga satunya, yang nama Ferry Angga satunya. Ada dua. Ya, yang pakai laptop ini. Sudah Coach, insya Allah. Saya coba dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Coach. Sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada siang hari ini saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tentang strategi riset pasar untuk mengembangkan bisnis. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk mungkin kenalan terlebih dahulu. Ya. Oke, nama saya Ferry Angga Irawan, SSI. Saya lulusan dari Statistik Brawijaya, angkatan 2004. Pertama, saya mau cerita tentang pengalaman bisnis saya. Saya mulai bisnis dari tahun 2009. Kurang lebih ada sekitar 14 bisnis yang pernah saya lalui, pernah saya jalani, baik secara sendiri maupun bersama dengan partner, ada juga yang bersama dengan istri, gitu ya. Mulai awal ketika saya masih semester akhir ya, masih kuliah, saya sempat belajar untuk membuka bisnis statistik, yaitu namanya Statistik Center. Karena saya kuliah di jurusan statistik. Nah, kemudian hanya bertahan selama setahun, akhirnya saya mendirikan dan melanjutkan lembaga tersebut, lembaga jasa tersebut yang bernama FNI Statistik tahun 2010. Alhamdulillah masih bertahan dan berjalan sampai saat ini, jadi sudah 11 tahun berdiri. FNI Statistik ini nanti ada saya sampaikan profilnya. Kemudian tahun 2016 saya mencoba usaha baru, yaitu fotokopi, namun hanya bertahan 5 bulan saja karena ada beberapa kendala, akhirnya tidak saya lanjutkan. Saya mencoba untuk beli
kemitraan punya teman saya yaitu Cilok Pedet tahun 2016. Karena memang belum ada background kuliner, akhirnya saya beli kemitraan dan tinggal mencarikan SDM saja gitu ya, lokasi dan SDM. Namun karena terkendala kontrol SDM, akhirnya tidak bisa saya lanjutkan. Tahun 2016 yang sama, akhirnya saya mengambil keputusan untuk membuka kuliner bersama partner saya yang bernama Ayam Bawang Caper ya. Dari kantor saya FNI Statistik itu saya bagi menjadi 2. Jadi yang satu jasa konsultan, yang satu kuliner. Pada waktu itu saya menggunakan paruh ruangan untuk kuliner. Isi hanya sekitar 6 orang. Alhamdulillah waktu itu bisa berkembang hingga paling banyak sampai 10 cabang. Tahun 2017 saya sempat membuka usaha kopi, namun tidak berjalan dengan baik. Tahun 2018 saya buka bisnis di bidang kue yang bernama Trivel Suhat. Ini masih satu lokasi di Ayam Bawang Caper Suhat dan FNI Statistik yang di Suhat. Kemudian sempat buka kuliner juga dengan nama Sego Parkiran. Sempat buka berikutnya tahun 2018. Ini masih satu grup dengan Ayam Bawang Caper ini. Jadi mulai dari Sego Parkir, ada Nasgor Babe, Caper Ekonomis, ada Gokiku, Iwak P, sampai Nasgor Nyukuk Dewe. Ini beberapa brand yang kita buka selama ini ya, satu grup dengan Ayam Bawang Caper. Sampai tahun 2020 kemarin, saya membantu istri juga untuk memberikan masukan, dan juga ini di bidang bisnis mainan stimulasi anak. Mulai dari usia 0 sampai 12 tahun. Oh ya, nanti apabila teman-teman berkenan membutuhkan file materi, nanti bisa add atau follow IG saya ya, @ferry_caper. Nanti bisa di share kira-kira hal positif atau insight apa yang didapat dari mengikuti acara ini. Kemudian bisa di tag ke saya ya. Nanti akan saya share file materinya. Berikutnya, ini tentang FNI Statistik. Jadi FNI Statistik itu adalah lembaga jasa konsultan di bidang statistik, melayani analisa data, kemudian bimbingan, konsultasi, pelatihan software statistik, dan jasa riset dan survei. Kantor kami ada di Perumahan Gria Santa, Blok K, 211 Malang, ada di belakang Rumah Sakit UB kantornya. IG FNI, boleh bisa di-follow juga, @FNI_statistics. Beberapa pengalaman kami membantu permintaan riset dan survei, pernah beberapa di antaranya Bentul Group ini kita membantu untuk survei kepuasan karyawan. Kemudian pernah juga membantu brand Lawang Agung, ini jual oleh-oleh untuk haji, meneliti beberapa lokasi cabangnya. Kemudian brand Laziza Chicken and Pizza, ini juga meneliti beberapa outlet Laziza. Kemudian pernah juga membantu riset untuk DH Bakery, dan juga riset di Ayam Bawang Caper sendiri, meneliti beberapa outletnya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi ya, boleh saya minta
jawaban dari teman-teman sekalian nih, ya. Menurut teman-teman, kapan waktu yang tepat untuk melakukan riset di bisnis Anda? Jika Anda seorang baik pengusaha pemula atau pengusaha yang sudah cukup lama, kira-kira menurut Anda kapan waktu yang tepat untuk melakukan riset? Boleh dijawab di Oke, Mbak, dari Mas Iqbal, sebelum memulai usaha. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan riset di bisnis Anda? Dari Mbak Ani, sebelum memulai bisnis dan saat bisnis sudah berjalan. Boleh. Boleh, yang lain bisa mengisi dulu. Oke, dari Mas Yeri, 2 bulan pertama berjalannya usaha. Oke. Saat ini sesegera mungkin. Saat akan memulai proyek. Oke. Ada lagi yang lain? Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan riset? Setiap saat. Wah, ini luar biasa ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya lanjutkan ya. Setiap ada kendala, wah ini juga apabila biasanya kendala atau masalah itu tidak pernah habis ya, maka setiap saat bisa jadi kita perlu melakukan riset. Karena masalah atau kendala itu pada dasarnya tidak pernah ada habisnya ya. Oke, boleh di chat juga, boleh diisi. Apa kira-kira harapan Anda setelah mengikuti materi ini? Ya. Boleh saya tahu apa kira-kira harapan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian setelah mengikuti materi ini apa? Apa yang ingin dipelajari? Jadi ahli statistik, wah jadi dari Mas Iqbal, luar biasa. Monggo Mas kuliah statistik Mas. Oke, ada lagi yang lain? Apa harapan teman-teman kira-kira? Dapat mengembangkan bisnis menjadi lebih lancar. Oke, punya skill dan sense bisnis yang mumpuni. Oke. Setelah selesai Bapak menyampaikan. Oke, luar biasa. Baik. Ada lagi. Jadi mentor yang baik untuk analisa data. Oke. Dari Mas Asrarudin. Oke. Dengan topik strategi riset pasar untuk mengembangkan bisnis, kira-kira manfaat yang akan nanti Bapak Ibu dan teman-teman terima ya setelah mengikuti presentasi saya, yang pertama mampu memahami apa pentingnya riset pasar dan lebih mudahkan Anda merancang strategi dalam pengembangan bisnis. Yang kedua, setelah Anda mengikuti presentasi ini, semoga nanti mampu memahami cara melakukan riset pasar yang baik agar produk atau jasa Anda laris manis terjual. Ya. Dan yang ketiga, bisa melakukan riset pasar untuk meminimalisir resiko kegagalan atau kerugian dalam bisnis Anda. Ya, kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam ke depan ya, nanti saya akan presentasi dan juga ada diskusi dengan teman-teman. Kurang lebih materi yang saya bawakan tentang pengertian riset pasar, pentingnya riset pasar, jenis dari riset pasar. Yang keempat, apa itu metode riset pasar.
Dan yang kelima, bagaimana cara melakukan riset pasar. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Apa kira-kira pengertian dari riset pasar? Boleh sebelum saya masuk, teman-teman bisa menjawab apa kira-kira yang teman-teman pahami tentang riset pasar. Oke, saya langsung ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ada beberapa definisi, ini saya pilih definisi ini yang kira-kira menggambarkan riset pasar adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sistematis tentang pasar untuk lebih memahami kelompok sasaran dan untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang perusahaan dan pelanggannya. Jadi mulai dari mengumpulkan data, ya, kemudian menganalisis datanya, dan menginterpretasi data secara sistematis tentang pasar. Pasar itu bisa jadi dari pelanggan atau konsumen atau market, ya. Hasil riset ini nantinya akan digunakan untuk memvalidasi atau membatalkan hipotesis tentang pelanggan potensial, karakteristik dan kebiasaan mereka, lokasi dan kebutuhan pasar, persaingan, dan industri secara keseluruhan. Jadi kita bisa dari awal itu mempunyai perkiraan tentang karakteristik pelanggan atau kebiasaan pelanggan. Nah, nanti setelah kita melakukan riset, kita akan mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut bisa divalidasi apakah sesuai dengan perkiraan kita di awal atau ternyata berbeda. Nah, atau membatalkan hipotesis kita, hipotesis awal kita atau perkiraan atau dugaan awal kita. Jadi fungsi dari riset adalah antara memvalidasi atau membatalkan hipotesis, ya. Kira-kira kita menduga bahwa pelanggan kita itu siapa sih pelanggan potensial kita? Kita menduga si A itu pelanggan potensial. Berdasarkan data, apakah betul seperti itu? Misalkan pelanggan yang atau konsumen yang paling banyak beli, paling sering, paling banyak membutuhkan jasa. Nah, itu termasuk pelanggan potensial. Berikutnya saya masuk ke pentingnya riset pasar, ya. Nah, ini mengambil quote dari Dan Zarella, pemenang sosial media dan pengarang buku. Jadi marketing without data is like driving with your eyes closed. Jadi kita bisa bayangkan jika kita mengemudi tanpa melihat, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kita sebagai Deddy Corbuzier mungkin fine-fine saja, ya, kalau punya ilmunya. Namun kalau kita orang biasa, orang awam, kita merem gitu, ya. Kalau kita sambil nyetir, kita bisa nabrak sana sini, bisa mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, jadi sebegitu pentingnya data, gitu, ya. Oke, ini ada sebuah fakta juga tentang Ronald Johnson, mantan CEO JCPenney. Dia terakhir menjabat sebagai kepala bisnis retail JCPenney berhenti bulan April. Mantan eksekutif Apple ini membuat JCPenney menjadi departemen store yang sakit. Akibat strateginya untuk menghilangkan diskon dan promosi, ditambah dengan logo baru, serta kampanye iklannya ditolak pelanggan, kinerja perusahaan langsung merosot tajam. Bahkan harga saham perusahaan ini anjlok dari sebelumnya $42 menjadi $14. Jadi karena kesalahan dalam melakukan atau menerapkan strategi, ya, akhirnya menjadi departemen store yang sakit dan saham perusahaan menjadi anjlok. Kasus berikutnya dari General Motor.
tepatnya pada tanggal 1 Juni 2009, General Motors, sang penguasa industri otomotif yang telah berjaya sejak tahun 1931, bertekuk lutut mengajukan pilot. Padahal JM tercatat menjadi pemuncak dalam penjualan otomotif selama 77 tahun. Dengan pengajuan ini, JM memperoleh kesempatan untuk melakukan reorganisasi guna menyehatkan kembali bisnisnya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan General Motors yang sebelumnya berjaya terjumus ke dalam palung kesulitan? Menurut Norman, paling tidak ada 7 kesalahan yang dilakukan, yakni kegagalan dalam memahami dan memprediksi tren pasar, kegagalan mengelola arus kas secara efektif, kurang mampu mengkomunikasikan misi inti, kelambanan dalam bertindak, bersikap terlalu defensif, dan kurang peduli terhadap perubahan pesaing. Ya, jadi kira-kira ini dampaknya ketika kita tidak mampu memahami atau memprediksi tren pasar dari perusahaan tingkat internasional yang puncak gitu ya selama 77 tahun, akhirnya mengajukan pilot. Baik teman-teman sekalian, saya masuk ke dalam zona bisnis ya. Ini ada cukup erat kaitannya. Mungkin buat teman-teman yang saat ini sudah menekuni atau menjadi seorang pebisnis ya, ada 3C yang perlu kita ketahui. C yang pertama adalah customer ya. Apa yang mereka inginkan itu perlu kita ketahui. C yang kedua apa? Ada kompetitor. Apa yang mereka struggle, apa yang paling mereka unggulkan kompetitor itu. Kemudian C yang ketiga dalam zona bisnis adalah company atau bisnis kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Memahami zona bisnis yang terdiri dari 3C ini cukup penting menurut saya. Ini buat landasan teman-teman, buat landasan saya sendiri dalam memahami peta persaingan atau menentukan strategi ya. Nah, kira-kira apa setelah dari sini? Setelah kita tahu pertama tentang customer, kemudian kompetitor dan company. Di sini ada irisan antara pelanggan dan juga bisnis kita. Irisan ini dinamakan winning zone ya. Jadi di sini apabila kita mampu mengetahui apa yang dibutuhkan sama customer dan kita mampu memberikan solusi tersebut, itu adalah area winning zone. Namun ada area irisan antara bisnis dan kompetitor, company dan kompetitor, namun tidak beririsan dengan customer. Ini dinamakan area dump zone. Karena tidak bisa memberikan solusi kepada customer. Ada area di mana irisan antara customer dan kompetitor, di sini dinamakan area loss zone, yaitu area yang kompetitor mampu menjawab kebutuhan dari customer, namun kita masih belum bisa. Dan yang terakhir, irisan antara ketiganya, antara customer, company, dan juga kompetitor adalah compete zone. Ya, ini adalah zona persaingan. Di sini baik kebutuhan customer itu bisa disediakan baik dari perusahaan kita maupun perusahaan kompetitor. Di sinilah kita harus tahu posisinya bisnis kita itu ada di mana sekarang ini. Nah, kita harus mampu memetakan ketiga hal ini. Customer-nya itu seperti apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan, apa yang bisa perusahaan kita sediakan. Apakah kita memiliki winning zone saat ini atau tidak? Bisa jadi ketika bisnis kita itu sepi,
dikarenakan kita belum memiliki area ini, area winning zone ini. Maka ini yang harus kita gali, bagaimana supaya kita bisa memiliki hal tersebut. Ataukah saat ini ternyata kita menyediakan solusi, kita karena ikut-ikutan dengan kompetitor, ya. Sedangkan solusi tersebut ternyata tidak diminati oleh customer. Nah, itu juga kita perlu evaluasi terlebih dahulu. Yang baik adalah kita bisa menemukan winning zone ini. Sehingga, namun bagaimana ketika ada di area compete zone, persaingan ini, maka kita harus mampu unggul dalam persaingan. Kita harus bisa menemukan apa variabel apa yang kita lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, agar customer cenderung memilih menggunakan produk atau jasa di bisnis kita. Ya, kurang lebih ini gambaran 3, ya, memahami zona bisnis. Di era persaingan ketat ini, memiliki data untuk diandalkan sangatlah penting. Nah, riset pasar membantu Anda mendapatkan data untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pelanggan dan juga pesaing. Kemudian mengurangi resiko kegagalan bisnis atau kegagalan strategi. Dan juga memperkirakan tren di masa depan. Yang pertama, apa maksudnya mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pelanggan dan pesaing? Jadi riset pasar membantu Anda menemukan tren pembelian pelanggan, kebiasaan mereka bagaimana, proses mereka dalam mengambil keputusan seperti apa, dan lain-lain. Riset pasar juga memberikan data tentang bagaimana kinerja kompetitor atau pesaing yang ada di pasar. Jadi, menurut pelanggan, kira-kira kompetitor itu juga bagaimana, apa yang menjadi keunggulan mereka. Nah, itu kita bisa mendapatkan wawasan tersebut. Oh, siap Mas Budi. Terima kasih sudah 4 ikut. Yang kedua, mengurangi resiko kegagalan bisnis atau strategi, ya. Informasi yang akurat dan terkini tentang apa yang mendorong pasar membantu Anda untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi resiko kegagalan. Jadi dengan adanya data yang akurat, informasi yang akurat, kita bisa menentukan strategi yang tepat. Misalkan ternyata pelanggan lebih banyak memilih kategori layanan tertentu atau kualitas layanan tertentu, maka itu yang perlu kita tonjolkan. Jadi bukan berdasarkan persepsi kita, asumsi kita sendiri, namun kita menentukan keunggulan produk adalah berdasarkan dari persepsi dari customer. Dan customer yang potensial, bukan sembarang customer juga, ya. Yang ketiga, memperkirakan tren masa depan. Oke, riset yang baik dan terukur adalah alat penting tidak hanya untuk mengetahui tren saat ini, tetapi juga untuk mendapatkan data tentang apa yang diharapkan di masa depan. Jadi kita bisa juga memperkirakan tren masa depan dengan melihat tren data selama beberapa kurun waktu tertentu. Dari situ kita bisa melihat, misalkan ada penjualan yang mengalami kenaikan, yang meningkat. Nah, kan kita bisa memperkirakan bahwa ternyata penjualan produk B mulai dari bulan 3 ke bulan 6 ini mengalami peningkatan. Bisa jadi prediksinya adalah dia mengalami peningkatan di bulan-bulan seterusnya. Jadi bisa mengetahui tren. Jadi, riset pasar sangat penting untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan, siapa sebenarnya pelanggan itu. Jadi, masing-masing bisa menggali, kira-kira siapa pelanggan saya. Kemudian, faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembeliannya. Seberapa baik penjualan produk perusahaan,
Jadi produk yang sudah dijual kepada konsumen kira-kira seberapa baikkah menurut persepsi dari pelanggan ya. Kemudian apa yang dilakukan pesaing di pasar? Kita juga bisa mendapatkan data dan informasi tersebut dari persepsi konsumen ya. Persepsi konsumen ternyata banyak mereka memilih produk di kompetitor karena faktor misalkan murah, lengkap, dan nyaman. Nah, itu bisa kita dapatkan dan gali dari customer atau dari pelanggan. Kemudian bisa juga menjawab perubahan apa yang saat ini terjadi di pasar dan apa yang bisa diharapkan. Perubahan yang terjadi di pasar ini bisa dari perubahan teknologinya, menyebabkan ada perubahan perilaku konsumen, atau perubahan situasi COVID saat ini, kira-kira mempengaruhi apa saja, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Saya rasa itu bisa kita dapatkan jawaban melalui risetnya. Oke, kita lanjut ke 3 tentang jenis riset pasar. Riset pasar ini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan tujuan riset itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah eksploratif, deskriptif, dan kausal. Eksploratif ini artinya adalah mengeksplorasi sifat dari suatu masalah. Penelitian jenis eksploratif tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi akhir dan konklusif untuk suatu masalah, tetapi hanya untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian. Ini biasanya mencakup pertanyaan terbuka dan digunakan untuk mengeksplorasi opsi pertumbuhan, masalah perusahaan saat ini, dan prospektif, dan lain-lain. Penelitian yang deskriptif, ini juga disebut penelitian statistik, dan digunakan untuk mengukur data dalam situasi seperti potensi pasar untuk suatu produk, demografi, pasar sasaran, dan lain-lain. Jadi sifatnya hanya menggambarkan situasi ya. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu kausal. Penelitian kausal digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar variabel. Contoh penelitian kausal adalah penelitian untuk mengetahui apakah desain kemasan baru mampu meningkatkan penjualan mainan atau tidak. Atau penelitian lain, apakah promosi yang digunakan mampu menarik minat konsumen, mampu meningkatkan minat pembelian konsumen atau tidak. Itu termasuk ke dalam tujuan riset sebab akibat atau kausal. Kemudian yang kedua, jenis riset pasar berdasarkan jenis informasi yang dibutuhkan. Dibagi menjadi 2, yaitu sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif, ini dimaksudkan untuk penelitian eksplorasi. Artinya untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, jenis riset kuantitatif, ya, ini adalah penelitian statistik yang mengkuantifikasi data menjadi variabel yang dapat dibandingkan dan dievaluasi. Data terkuantifikasi ini membantu dalam membuat keputusan yang pasti. Untuk mudahnya, kualitatif ini biasanya berupa wawancara, sedangkan kuantitatif ini penelitiannya berupa angka. Sedangkan kualitatif ini bukan berupa angka ya. Kualitatif sifatnya dia hanya persepsi.
Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, jenis riset pasar berdasarkan cara pengumpulan informasi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu riset primer dan riset sekunder. Apa itu riset primer? Riset primer adalah informasi dan data dalam riset primer berasal dari responden atau target riset secara langsung. Cara mendapatkannya bisa melalui wawancara atau interview, bisa melalui telepon, video call, telekonferensi, maupun secara langsung dengan bertatap muka. Atau bisa juga melalui survei, bisa online atau email, bisa menggunakan kuesioner, bisa online juga, atau email, atau melalui diskusi kelompok, di mana anggotanya terdiri sampel konsumen atau customer potensial untuk mendapatkan masukan secara langsung. Sedangkan riset sekunder, informasi dan data yang didapatkan dalam riset sekunder berasal dari publikasi, laporan, atau hal yang pernah diterbitkan secara umum. Jadi dari data-data yang sudah ada, itu yang kita gunakan sebagai data sekunder ya. Sedangkan atau data yang tersedia di internet, data yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, perpustakaan umum, atau sumber informasi komersial, seperti surat kabar, jurnal, majalah, stasiun radio, dan TV. Nah, kira-kira kita mau menggunakan yang mana? Bisa memilih menggunakan data primer, riset primer, atau riset menggunakan data sekunder. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Biasanya kalau riset primer memang membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga dan biaya untuk kita menggali data terlebih dahulu. Sedangkan riset sekunder itu kita tinggal ngambil data dari yang sudah ada. Namun memang biasanya tidak bisa spesifik, hanya secara umum. Sedangkan riset primer, kita bisa menggali lebih dalam, sesuai dengan kebutuhan riset yang ingin kita lakukan. Lanjut ke berikutnya, apa itu metode riset pasar? Ya. Metode riset pasar, di sini metode pengumpulan data, itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama menggunakan kuesioner, yang kedua menggunakan wawancara atau interview, yang ketiga menggunakan survei, yang keempat bisa menggunakan riset group, dan yang kelima menggunakan observasi. Nah, yang pertama kuesioner. Metode kuesioner dilakukan memakai formulir yang di dalamnya terdapat daftar pertanyaan tentang informasi yang dibutuhkan perusahaan. Kuesioner dapat diberikan secara langsung kepada subjek riset ataupun secara online. Jadi bisa juga secara online ya. Biasanya perusahaan yang ingin mengumpulkan informasi dari subjek riset akan memberikan imbalan berupa souvenir. Kemudian yang kedua, metode wawancara atau interview. Biasanya metode wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Namun bisa juga dilakukan melalui video call, telepon, dan sarana lain. Contoh metode ini sering dilakukan oleh perusahaan di bidang jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan yang lain. Tujuannya untuk mendapat informasi mengenai tingkat kepuasan para pengguna produk jasa keuangan. Yang ketiga, metode survei. Metode ini hampir sama dengan metode kuesioner, namun perbedaannya adalah dalam survei sasaran sampel risetnya lebih banyak, sehingga informasi yang dapat sifatnya lebih umum. Yang keempat, menggunakan riset group. Riset group ini biasanya dilakukan untuk mengetahui feedback atau masukan dari sampel riset yang merupakan responden potensial atau konsumen utama. Metode ini bisa dilakukan dengan cara tes produk dan mendapatkan opini para peserta terkait suatu produk atau jasa atau sebuah bisnis. Ini kemarin sempat kita lakukan
dalam rangka meneliti menguji tes minuman baru yang memiliki kandungan kesehatan. Jadi diujikan ke beberapa calon konsumen, jadi secara grup, dan dimintai pendapatnya. Yang kelima, observasi. Metode observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan pengamatan langsung situasi di pasar. Proses observasi dilakukan dengan mendatangi pasar tertentu dan mengamati peristiwa yang ada di sana. Observasi ini bisa kita lakukan di tempat bisnis kita pada saat pelanggan melakukan transaksi dengan tim kita, mulai dari bagaimana mereka dilayani oleh CS atau admin atau kalau di rumah makan oleh waiters-nya dan lain sebagainya. Jadi mengamati langsung di lapangan. Oke, berikutnya yang kelima, bagaimana cara melakukan riset pasar. Secara garis besar, proses riset pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 5 poin ya. Yang pertama, perumusan masalah dan tujuan. Yang kedua, menentukan desain risetnya. Yang ketiga, proses pengumpulan data. Kemudian yang keempat, proses pengolahan data. Dan yang kelima, melakukan interpretasi dari hasil riset tersebut. Kita lihat satu persatu ya, mulai dari perumusan masalah dan tujuan. Apa yang perlu diperhatikan? Jadi riset hanya dapat dirancang secara sistematis untuk memberikan informasi berharga jika masalah yang dihadapi telah dirumuskan secara jelas dan akurat. Terkadang kita riset kalau tidak ada tujuan, maka akan kesulitan nanti mendapatkan hasil yang memberikan dampak cukup signifikan ke bisnis. Jadi kita gelambiar juga prosesnya, cara mendapatkan data dan sebagainya. Maka kita harus merumuskan lebih dahulu masalahnya dan tujuannya secara jelas dan akurat. Anda harus pandai mengatur agar masalah yang dirumuskan tidak terlalu luas. Nah, ini juga perlu menjadi catatan, karena terdapat ratusan hal yang dapat diteliti dalam setiap masalah. Jika masalah tidak dirumuskan dengan baik, biasanya terjadi kebingungan dalam memahami data yang terlalu banyak, dan biaya yang dikeluarkan menjadi tidak efisien. Apabila kita tidak membatasi masalah, ya, maka semuanya ingin kita teliti. Terkadang data-data yang didapatkan tadi sebenarnya tidak semuanya itu prioritas untuk kita kita butuhkan saat ini. Maka kita harus memilih mana yang paling prioritas, masalah apa yang saat ini lagi dihadapi, dan apa tujuan kita, tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Misalkan rumusan masalahnya adalah kenapa penjualannya kok sepi ya, gitu. Jadi saya ingin meneliti atau ingin mengetahui, mungkin persepsinya adalah produknya yang kualitasnya kurang baik, gitu ya. Maka kita ingin mengetahui persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa kita. Apakah benar persepsi awal kita adalah itu yang menjadi masalah, atau ternyata bukan itu. Nah, maka itu harus kita rumuskan dulu. Kalau tidak, nanti akan kesulitan juga dalam menetapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pelanggan atau calon responden nanti yang ingin diteliti. Ini ada beberapa contoh riset pasar, apa yang bisa diteliti. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui atau menentukan tujuan apa sih yang ingin kita gali. Ingin mengetahui distribusi konsumen, segmentasi konsumen,
kebiasaan konsumen, kemampuan konsumen, keinginan konsumen, sebaran umur konsumen, sebaran wilayah konsumen, atau meliti kekuatan kompetitor, kelemahan kompetitor, kekuatan produk dan kelemahan produk, efektivitas mesin iklan atau promosi, tren produk dan tren konsumen. Ini perlu kita tetapkan terlebih dahulu sesuai dengan situasi bisnis Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, penentuan desain riset. Langkah yang kedua adalah menyusun rencana yang paling efisien untuk menghimpun informasi yang diperlukan. Sesuaikan desain riset dengan budget Anda. Jadi, apabila dana terbatas, maka lakukan yang sekiranya paling memungkinkan untuk kita itu bisa menggali data. Karena data tadi sifatnya sangat penting ya. Kalau kita diam saja, ya, kita diam saja, maka kita nggak akan tahu ini apa yang menjadi masalah. Kemudian bagaimana caranya supaya efisien? Ya, kita bisa paling nggak bertanya kepada pelanggan yang datang, pelanggan yang sudah menggunakan produk kita, bagaimana kepuasan mereka, bagaimana pengalaman mereka, bagaimana tanggapan mereka, gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Desain riset merupakan kerangka untuk melaksanakan proyek riset pemasaran yang menjabarkan prosedur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah riset pasar. Komponen-komponen desain riset mulai dari menentukan desain riset pemasaran. Ini berdasarkan tujuannya, apakah mau secara eksploratoris, deskriptif, atau sebab akibat atau kausal. Kemudian informasi apa yang dibutuhkan. Kemudian menetapkan prosedur pengukuran dan skala. Bagaimana cara kita mendapatkan datanya. Menyusun dan melakukan pretest terhadap kuesioner. Nah, ini ada juga penelitian itu dia menguji menggunakan kuesioner. Kuesioner tadi sebelum disebarkan ke banyak responden, itu kita uji terlebih dahulu ke beberapa orang. Apakah ini sudah bagus enggak? Sudah layak enggak? Pertanyaan ini kita ujikan secara massal. Karena khawatirnya ketika instrumen atau kuesioner itu yang digunakan untuk mendapatkan data ternyata kurang tepat pertanyaannya, nanti akan mempengaruhi hasil analisa dan otomatis ke hasil kesimpulan. Kemudian menetapkan dan jumlah sampelnya. Berapa banyak responden yang akan kita teliti sesuai juga dengan kebutuhan dan kemampuan. Misalkan mampu sebanyak 10, 20, 30, atau mampu sebanyak 100 orang, sesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Semakin banyak memang semakin baik ya. Namun kembali lagi kepada kondisi dan masing-masing bisnis. Yang kelima, menyusun rencana analisis datanya. Kira-kira nanti dengan tujuan eksploratoris akan menggunakan analisa data apa, dengan deskriptif dan kausal menggunakan analisa data apa. Nanti di dalam analisa data itu yang saya pelajari secara kausal itu bisa lebih dari 20-30 metode analisa data. Namun yang paling mudah kalau secara eksploratoris atau deskriptif biasanya analisa datanya secara menghitung jumlah frekuensi, presentase, dan lain sebagainya. Itu yang paling umum dan paling banyak digunakan. Berikutnya, yang ketiga, proses pengumpulan data. Data tadi dapat dihimpun
dari data sekunder atau primer atau keduanya ya. Data sekunder merupakan titik awal dimulai riset. Dan ternyata membawa manfaat dari segi biaya serta cepatnya tersedia. Nah, ini jika kita ingin mengawali, kita bisa mencari data sekunder lebih dahulu. Kira-kira ada nggak datanya ya? Bisa dari internet, bisa dari data-data di surat kabar, TV, atau di berita online, dan lain sebagainya. Apakah itu data yang kita butuhkan nggak? Bisa jadi memang itu cukup kita gunakan, tapi ada kalanya data yang dibutuhkan peneliti tidak ada, atau data yang ada sudah kadaluarsa. Jadi sudah 10 tahun yang lalu, sedangkan kondisi ini sudah mengalami perubahan. Jadi datanya ada juga yang tidak lengkap atau tidak dapat diandalkan. Maka peneliti harus dapat menghimpun data sendiri, yaitu data primer. Kuesioner merupakan alat yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer. Pada umumnya, suatu kuesioner berisi sekumpulan pertanyaan yang diajukan responden untuk dijawab. Karena ada banyak cara mengajukan pertanyaan, maka kuesioner ini bersifat fleksibel. Dalam mempersiapkan suatu kuesioner, peneliti sebaiknya hati-hati dalam memilih jenis pertanyaan, bentuk pertanyaan, serta pemilihan kata-kata dan juga urutan. Terlalu banyak pertanyaan juga akan membuat responden menjadi malas dan mempengaruhi mood, kadang mempengaruhi jawaban juga. Ada yang mengatakan batasan pertanyaan ini maksimal 30 untuk satu kuesioner ya. 30 pertanyaan, karena lebih dari itu orang sudah malas membaca dan mempengaruhi hasil jawaban, sehingga mempengaruhi hasil analisanya nanti. Kemudian yang terakhir, menentukan rencana pengambilan data menggunakan sampling. Jadi dari unit sampling, yaitu menjawab pertanyaan siapa yang akan diteliti. Ini jika ingin menggunakan data primer ya, ditetapkan lebih dahulu siapa yang mau diteliti. Apakah pelanggan yang di mana gitu ya, di outlet yang mana, itu perlu kita tetapkan terlebih dahulu. Besarnya sampel, berapa banyak orang yang akan disampel, apakah 100 orang, 200 orang, atau 50 orang, misalkan besarnya outlet A dan B itu tingkat keramaiannya berbeda-beda, apakah jumlahnya sama atau berbeda, nah itu bisa juga kita ambil secara proporsional berdasarkan keramaian outlet atau besarnya outlet. Kemudian prosedur sampling, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya responden dipilih. Apakah dengan secara acak, orang yang lewat di orang yang datang ke outlet, orang yang setelah beli produk atau jasa kita, itu yang kita pilih, ya, atau orang baik yang belum pernah beli, itu kita pilih sebagai responden. Berikutnya pengolahan data. Data yang terkumpul dan telah diinput dapat dilakukan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian. Yang tadi saya sampaikan, misalnya menghitung frekuensinya, nilai rata-ratanya, persentase, atau menggunakan uji statistik tertentu lainnya. Nah, ini contoh hasil riset produk ya. Jadi dari sini ada beberapa layanan atau kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Kira-kira layanan yang mana yang dinilai konsumen atau produk itu dinilai konsumen seperti apa? Apakah kualitasnya bagus, harganya murah, karena banyak menu, pelayanan yang cepat, suasana nyaman, lokasi mudah diakses, atau lain-lain.
ternyata ini dari contoh ini dapatkan bahwa lebih dari 50% pembeli merasa puas dengan pelayanan yang cepat di outlet. Sedangkan faktor kenyamanan tempat hanya sekitar 15% saja. Nah, dari sini kita bisa menentukan kira-kira apa yang nanti akan kita perlu lakukan, perlu perbaiki, gitu ya. Jadi kalau pelayanan sudah baik, kira-kira sisi mana yang perlu kita tingkatkan? Bisa jadi kualitasnya kita tingkatkan lagi, atau mungkin nggak dengan harganya kita coba atur kembali, atau suasananya ini yang kita perbaiki. Nah, dari data ini kan kita akhirnya bisa mengetahui, bisa memilih strategi perbaikan yang mana untuk kita lakukan ya. Atau data ini, pengunjung resto di Malang memperhatikan hal apa saja. Ternyata hal yang paling diperhatikan pengunjung adalah kebersihan sebanyak 72,14% dan keamanan lokasi sebanyak 64,75%. Maka wajib bagi pemilik resto di Malang itu memperhatikan dua hal ini jika ingin unggul dalam persaingan. Kemudian berikutnya tujuan tempat makan favorit mahasiswa di Malang. Ternyata diketahui bahwa tujuan tempat makan favorit mahasiswa di Malang yang sering dikunjungi adalah resto dan kafe sebanyak 43,17%. Dan warung biasa 34,53%. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman yang mau membuka usaha itu karena melihat data tersebut akhirnya memilih untuk membuka resto dan kafe. Ini sebagai salah satu data awal ya. Namun harus juga memperhatikan lebih dalam lagi bagaimana supaya resto dan kafe itu diminati oleh mahasiswa. Apa yang menjadi keputusan mereka untuk mendatangi resto dan kafe? Nah, itu perlu digali lagi lebih dalam supaya nanti bisa dipersiapkan. Jadi tadi ada pertanyaan kapan melakukan riset. Jadi bisa melakukan riset sebelum membuka usaha, ya. Tapi bisa juga setelah dibuka tadi juga melakukan lagi. Jadi mengkalibrasi apakah sudah sesuai yang kita berikan dengan ekspektasi pelanggan. Contoh yang lain, tempat usaha Anda apakah sudah sesuai dengan karakteristik konsumen pembeli oleh-oleh di Jawa Timur? Ya. Nah, berikut ini kami akan berikan sedikit informasi yang bisa Anda gunakan untuk usaha Anda. Apa alasan konsumen membeli oleh-oleh di Jawa Timur dalam menentukan pilihannya? Ternyata paling banyak faktor kualitas, banyaknya pilihan, dan lokasi. Paling banyak di sinilah pilihannya yang banyak. Itu menjadi faktor paling besar. Yang kedua, lokasi yang mudah diakses dan kualitas yang bagus. Nah, ini menjadi pertimbangan orang Jawa Timur untuk menentukan tempat beli oleh-oleh. Maka buat teman-teman yang bisnisnya di bidang oleh-oleh bisa mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Apakah sudah dimiliki atau belum, gitu ya. Jadi pilihannya banyak, lokasi mudah diakses, kualitas yang bagus. Dan berikutnya, apakah Anda sudah puas dengan tempat makan favorit Anda? Ya. Hasil survei di Kota Malang menunjukkan bahwa 61% mahasiswa maupun penduduk Kota Malang belum mempunyai tempat makan favorit. Nah, ternyata masih banyak yang suka pindah-pindah. Kemudian, apakah Anda sudah puas dengan tempat makan favorit Anda? Untuk yang mereka sudah memiliki tempat favorit, ternyata
46,72%, mahasiswa maupun penduduk Kota Malang merasa biasa saja terhadap tempat makan favorit yang sudah dimiliki. Yang sudah puas ada sebanyak 41, sangat puas ada 9,84. Nah, ini menjadi informasi yang perlu untuk dipertimbangkan. Namun ini penelitian FNI tahun 2018 ya. Dengan kondisi sekarang, apakah masih relevan? Bisa jadi sudah banyak perubahan-perubahan yang itu perlu untuk dilakukan riset ulang. Perlu untuk digali kembali supaya relevan, apalagi kondisi PPKM sekarang ini banyak sekali usaha kuliner yang sulit, yang mengalami kesulitan ya, hanya bisa online saja saat ini. Oke, berikutnya. Yang kelima, yaitu interpretasi hasil riset. Jadi hasil analisis yang telah dilakukan harus dapat menjawab rumusan dan tujuan riset di awal. Nah, jadi harus sinkron ya. Ketika di awal sudah merumuskan masalah dan tujuan, maka hasil analisis harus bisa menjawab tujuan dan masalah tersebut. Kemudian berikutnya adalah setelah kita mendapatkan hasilnya, maka terapkan hasil temuan riset. Jangan lupa kita membuat action plan agar berikutnya Anda berikutnya akan memberikan dampak bagi bisnis Anda. Sia-sia saja kalau hasil riset itu tidak Anda follow up, tidak Anda istilahnya eksekusi hasilnya, maka ya sia-sia yang sudah dilakukan risetnya tadi. Yang terakhir, kriteria riset yang baik bagaimana? Ya, yang pertama relevan, tepat waktu, efisien, dan objektif. Apa yang dimaksud dengan relevan? Yaitu menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk merespon tantangan atau menyelesaikan masalah pemasaran yang dihadapi sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Jadi hasilnya mampu menjawab masalah tersebut. Kemudian tepat waktu. Hasil penelitian selesai tepat pada waktunya. Jadi supaya masih sesuai juga dengan kondisi yang ada. Karena setiap saat jika kita terlalu lama, itu khawatirnya akan mempengaruhi pola pada pelanggan. Bisa jadi hasilnya menjadi tidak relevan lagi ya, kalau waktunya molor. Kemudian riset yang baik adalah yang efisien. Setiap riset pemasaran harus memberikan nilai tambah lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Nah, jadi tujuannya nanti bagaimana bisa kembali lagi ke bisnis, bisa melakukan hasil yang lebih besar lagi. Jadi anggap sebagai investasi. Kemudian yang keempat, objektif, yaitu agar hasil penelitian berkualitas baik, sehingga kesalahan interpretasi dapat dihindari. Diusahakan hasil riset itu didapatkan adalah secara objektif, jadi bisa menggambarkan secara keseluruhan apa yang menjadi persepsi dari pelanggan. Jadi bukan hanya subjektif dari kita. Nah, kira-kira itu materi tentang strategi riset untuk pengembangan bisnis. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau bisa nyimpan nomor WA saya, boleh nanti diskusi melalui WA. Dan teman-teman yang berminat untuk materi ini, boleh follow IG saya dan juga bisa share kira-kira insight apa yang didapatkan dari materi ini. Nanti akan saya kirim untuk materinya. Kita lanjutkan ke diskusi ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Coach Ferry. Masya Allah, ada beberapa respon materi berat, kata Pak Handri Arifinal. Ya, langsung saja ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan.
Coach, apakah diizinkan ada pertanyaan di luar materi, Coach, tapi yang mungkin sedikit rempet-rempet gitu, Coach? Oh ya, insya Allah kalau saya mampu nanti saya coba jawab sebisa saya. Oke, siap. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada masalah lain di luar statistik karena beliau ini juga pengalamannya di beberapa usaha juga banyak. Mungkin bisa sharing kalau Coach Ferry bisa menjawab, Ya. mungkin akan dijawab langsung. Silakan Bapak Ibu. Tadi sudah sempat ada satu pertanyaan Coach dari Bu Ratno, Pak Ratno. Ya. Bagaimana cara survei yang paling efektif dan bagaimana membuat masyarakat mau disurvei? Ini kayaknya non teknis nih Coach kalau. Iya. Silakan Coach. Kalau membuat cara ya, bagaimana cara survei yang paling efektif? Efektif itu kan berarti tepat sasaran, mampu menjawab dari masalah yang ingin kita teliti atau mampu memberikan solusi dari masalah yang ingin kita teliti ya. Maka kita harus itu tadi, saya rasa di bagian terakhir tadi itu bisa diupayakan untuk bisa dicapai kriteria yang baik dalam survei ya. Yang memenuhi kriteria relevan, tepat waktu, efisien, dan objektif. Kemudian bagaimana membuat masyarakat mau disurvei? Kita harus petakan dulu ini masyarakat yang mana, yang bagaimana. Dulu saya pernah juga melakukan penelitian untuk masyarakat dengan penghasilan minimal 7 juta ke atas. Ya memang yang kita teliti adalah mereka yang mau saja gitu ya. Terkadang cara pendekatannya, cara penyampaiannya bahwa kita memang ada tujuan melakukan riset untuk meneliti tentang hal ini. Kita sampaikan maksud kita. Kemudian kalau memang ada budget, maka kita bisa berikan souvenir supaya sebagai ucapan terima kasih agar mereka juga mau meluangkan waktu untuk disurvei. Saya rasa itu untuk Mas atau Pak Ratno ya. Oke, berikutnya dari Mbak Anggun. Mbak Anggun, ya Coach. Apakah kita boleh memanfaatkan hasil riset milik orang lain? Apakah ini legal atau bukan disebut plagiat? Memanfaatkan hasil riset itu bisa jadi tidak semuanya hasil riset orang itu cocok dengan kebutuhan kita. Karena situasinya, kondisi internalnya itu berbeda, kemudian sumber dayanya berbeda, apalagi ya, promosinya, produknya, dan lain sebagainya. Terkadang bisa, kalaupun bisa, mungkin hal-hal yang secara umum saja. Contohnya adalah hasil riset milik orang lain itu contohnya adalah misalkan banyak pelanggan itu yang suka atau mahasiswa itu yang suka produk yang murah, kemudian pelayanan yang cepat, kemudian porsi yang banyak. Nah, dari hasil riset ini bisa jadi itu bisa dipakai, namun tidak bisa 100% itu hasilnya dampaknya akan sama, ya. Karena masing-masing bisnis itu punya customer potensial yang berbeda-beda, sehingga mereka punya persepsi yang berbeda-beda. Namun bisa jadi ada yang sama, gitu ya. Maka itu kita perlu cermat dalam memperhatikan faktor hasil riset tersebut tadi. Mana hasil riset yang ini masih relevan, bisa dipakai, mana yang ini dirasa masih belum cocok. Maka itu perlu kita gali lagi, dipastikan kembali. Jadi enggak 100% langsung percaya ya dengan hasil riset milik orang lain. Khawatirnya nanti akan menjerumuskan. Ada Pak Imam. Oke, bagaimana melakukan riset pasar untuk usaha kecil yang praktis?
Melakukan riset pasar untuk usaha kecil yang praktis biasanya, yang kemarin saya sempat terapkan, Pak, waktu buka usaha kuliner itu, saya mulai dari skala yang kecil. Namun saya merisetnya adalah ini jenis usahanya apa. Kemudian misalkan dulu jenisnya adalah lalapan. Lalapan yang paling banyak digemari itu kira-kira faktor apa gitu ya. Akhirnya saya meneliti beberapa kompetitor. Apa yang buat mereka rame? Contohnya adalah, oh ini sambelnya. Oh faktor harganya yang murah. Oh faktor ayam crispy-nya yang enak. Nah, dari faktor-faktor itu, maka itu bisa kita gunakan untuk diterapkan pada usaha buka. Jadi usaha sejenis yang kira-kira rame, ya itu bisa kita mulai dari situ. Apa yang menyebabkan mereka itu laris manis? Faktor apa saja? Nah, paling nggak kita mengetahui hal itu, kemudian kita coba setelah mengetahui hal itu, kita bisa nggak memiliki hal tersebut. Nah, tadi saya kembali ke poin 3C. Kita nggak cukup selesai di irisan ketiganya, maka kita harus mencari winning zone-nya. Ya. Kembali ke sini tadi. Irisan antara apa yang diminati sama customer, itu bisa kita layani, bisa kita berikan. Atau kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk masalah mereka. Ini yang perlu kita gali. Tapi kalau skala kecil atau baru memulai, kita bisa meriset dari kompetitor yang rame. Mereka irisannya apa yang diminati customer. Nah, usaha kita berupaya untuk membesarkan irisan antara customer dan company kita. Gitu. Saya rasa itu untuk Pak Imam. Bisa share copy materinya, boleh nanti monggo bisa di follow IG saya, Pak. Nanti bisa juga share insight apa yang didapat, nanti akan saya share untuk materinya. Maksud pertanyaan efektif tadi, cara survei yang banyak berhasilnya. Dari Pak Ratno ya. Banyak masyarakat bersedia itu lewat wawancara atau lewat tulisan dari pengalaman Mas Ferry. Oke. Banyak masyarakat bersedia itu banyakkan. Jadi kalau kita melakukan survei kepada masyarakat, saya biasanya menggunakan surveyor, sehingga menggunakan wawancara ya. Karena terkadang kalau menggunakan secara online, itu memang ada kesulitan tersendiri. Tidak semua orang itu mau meluangkan waktu, dan tidak semua orang juga mau memberikan pendapatnya. Kita nggak bisa memastikan, artinya gitu ya. Pendapatnya mereka terhadap survei tadi itu sudah sesuai nggak? Bisa jadi apakah kondisi mereka pas nggak? Yang mungkin lebih mendekati itu, kita bisa melakukan telepon. Jadi kita yang mengisi, kita yang bertanya, kita yang ngisi. Jadi diupayakan seminimal mungkin mereka tidak diberikan kerumitan atau kesulitan untuk mengisi. Khawatirnya nanti ada kesalahan dalam memahami pertanyaan, kesalahan dalam karena terburu-buru waktunya dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir hal itu, maka kita yang melakukan wawancara secara online. Tapi kalau memungkinkan, maka kita wawancara secara offline, jadi ketemu secara langsung, memastikan bahwa mereka siap untuk diwawancara. Itu nanti akan memberikan hasil yang lebih efektif ya. Begitu Pak Ratno ya. Kembali ke Mbak Anggun lagi. Apakah kita harus selalu melakukan riset pasar untuk mulai sebuah bisnis? Adakah cara lain yang bisa kita pakai? Nah, di sini riset pasar itu
tadi di awal sebagai sebuah data. Data itu nanti akan membuat kita mampu menentukan, mampu ngambil keputusan, kita mau memakai strategi yang apa supaya bisa menjawab permasalahan customer. Ya sebenarnya banyak cara. Bisa bertanya langsung kepada customer, atau bisa kita melalui observasi, sebenarnya banyak hal. Maka riset pasar ini salah satu cara supaya kita itu meminimalisir resiko kesalahan strategi, ya, atau kesalahan dalam memulai sebuah bisnis. Kita sudah punya informasi yang lengkap. Dengan hal seperti itu, maka kita akan lebih mudah untuk ketika buka usaha langsung laris. Dan alhamdulillah dulu pernah saya alami gitu ya. Jadi kalau kita nggak melakukan riset, kita hanya meraba-raba saja. Kita nggak tahu apakah produknya ini diminati atau tidak gitu. Kita hanya berdasarkan persepsi kita sendiri. Maka sangat penting menurut saya buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian melakukan riset di awal untuk membuka sebuah bisnis supaya memastikan bahwa produk atau jasa yang akan kita berikan itu mampu menjadi solusi atas masalah dari customer. Atau kita memastikan customer siapa yang mau kita layani. Terkadang masing-masing bisnis itu sebenarnya punya customer yang spesifik ya terkadang ya. Kenapa kok produk atau jasanya sepi? Bisa jadi karena salah memilih customer. Itu bisa jadi bahan pertimbangan dan evaluasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Mungkin ada lagi yang lain atau mau langsung dari video, monggo bertanya secara langsung, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk bertanya. Baik sesuai tema ataupun mungkin sedikit di luar tema, mungkin yang bisa dijawab oleh Coach Ferry, silakan bisa ditanyakan, sharing saja. Atau nanti mungkin kalau ada yang malu-malu bisa langsung follow Instagramnya Coach Ferry. Ya. Langsung chat tadi personal ada beliau. di atas tadi ada pertanyaan dari Mas Anas, apakah di Compete Zone bisa jadi kolaborasi zone? Kolaborasi zone bisa jadi ya, bisa saja. Namun di area kolaborasi itu biasanya kita saling mengisi kelebihan dan kelemahan dari kompetitor. Ya, kalau kita hanya memiliki kelebihan yang sama, maka akan sulit biasanya untuk kolaborasi. Jadi kalau kita mau kolaborasi, itu adalah untuk meningkatkan area irisan dengan customer, gitu kan ya. Karena ada area kompetitor yang tidak bisa dilayani, itu bisa kita layani. Ada area customer yang bisa kita layani, tapi tidak bisa kita layani, tapi kompetitor bisa layani. Nah, itu sebenarnya bisa jadi area kolaborasi. Tapi untuk yang di tengah-tengah ini, compete zone saja, itu akan sulit. Maka harus ada faktor yang di sini tadi, yang menjadi negosiasi, supaya bisa kolaborasi ya. Menurut saya itu. Kemudian, dari BP Ungkep, yuk Sri. Untuk saat ini di era pandemik ini hasil riset pasar seperti apa yang muncul? Untuk datanya ini saya masih belum melakukan riset secara primer ya. Nanti mungkin bisa melihat secara sekunder. Kalau kemarin saya melihat hasil riset tahun 2021 mengenai era digital bahwa di era digital ini perubahan perilaku konsumen banyak sekali yang menggunakan sosial media, banyak menggunakan HP, maka ini penting sekali untuk Bapak Ibu harus
menggunakan teknologi, harus menggunakan digital juga ya. Jadi bisnisnya tidak hanya offline saja, itu supaya Bapak Ibu bisa menjangkau customer, karena customer sekarang banyak sekali yang meluangkan waktu dalam sehari itu menggunakan HP cukup lama. Kalau kita nggak mengikuti seperti itu, maka bisa jadi lama-kelamaan akan tergerus dan semakin menurun bisnisnya. Dari Ratno lagi, kalau pakai surveyor gitu anggaran yang perlu disiapin berapa? Dengan kapasitas berapa responden, berapa pertanyaan, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan survei tersebut untuk banyak responden tertentu. Biasanya kalau yang saya terapkan ya, anggaran responden itu tergantung dari banyak sedikitnya ini pertanyaan ya, pertanyaan dan juga tipe riset yang akan dilakukan nantinya. Semakin banyak, otomatis semakin banyak waktu yang dibutuhkan surveyor untuk melakukan penelitian, dan mereka juga butuh di briefing agar memahami pertanyaan tadi supaya tidak keliru, tidak salah dalam bertanya kepada responden. Ada yang mulai dari 100.000, tergantung sih. Ada yang mulai 50.000, ada juga yang cuma 25.000, tergantung dari ininya ya, tergantung dari tingkat kesulitan untuk mengambil datanya tadi. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk survei, dibutuhkan survei tersebut untuk banyak responden tertentu. Biasanya untuk responden sebanyak 200 orang, biasanya ngambil data kurang lebih 1 mingguan lah ya. Maksimal kalau sampai 400 bisa 4 minggu. Tergantung juga area lokasi yang ingin diteliti. Apakah satu kota atau lebih dari satu kota juga mempengaruhi. Apakah memungkinkan kita sebar ke surveyor yang lain untuk ikut meneliti, atau harus kita sendiri yang meneliti, karena akan mempengaruhi juga ya, mempengaruhi lama waktu dalam pengambilan data. Oke, dari Cahyo Pras, kalau mau berbisnis waralaba, riset seperti apa yang perlu dilakukan? Terima kasih. Kalau mau berbisnis waralaba, karena banyak waralaba, kita mungkin sesuaikan juga pertama dengan kondisi dan kemampuan kita ya, menurut saya. Terkadang gini, kadang banyak di waralaba itu juga tetap membutuhkan tidak bisa dilepas secara full 100%. Tetap butuh keberadaan kita, maka sesuaikan dengan passion kita gitu. Waralaba apa yang kita minati atau bidang apa yang kita minati, misalkan apakah memang kuliner atau bidang jasa atau bidang otomotif dan lain sebagainya. Setelah kita di situ ada passion ya yang sama, kita cari waralaba mana yang kira-kira masih banyak diminati oleh pelanggan, dan otomatis dari laporan keuangannya juga masih baik. Maka dari situ kita gali, intinya tidak langsung percaya dengan data tersebut, kita gali dari konsumen seperti apa, supaya memastikan bahwa bisnis tadi itu benar-benar layak untuk diambil sebagai waralaba. Ternyata trennya lagi naik gitu ya, atau sistemnya bagus, atau layanannya kualitasnya sangat bagus. Nah, jadi faktor apa yang buat kita yakin bahwa bisnis tersebut itu layak untuk jangka panjang kita jalankan. Dari Mas Iqbal,
Menurut Mas Ferry, bisnis kuliner seperti Cakber, secara statistik apa masih banyak peminatnya untuk di Kota Malang? Menurut saya, Mas Iqbal, kalau kuliner itu tidak ada ini ya, lalapan itu sebenarnya jangka panjang ya. Dari zaman dulu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, saya masih kuliah pun sampai sekarang masih banyak peminatnya gitu ya. Namun ini lagi area ini yang perlu disesuaikan. Customer sekarang itu perubahannya apa? Perilakunya bagaimana? Kebiasaan mereka bagaimana dalam membeli? Itu yang perlu disesuaikan. Jadi permasalahannya apa? Nah, bagaimana bisnisnya kuliner tersebut? Saya rasa untuk peminat masih banyak ya, peminat kuliner ya. Kalau tadi menurut data tadi, kafe paling tinggi, yang kedua baru warung tadi mana tadi? Ini ya. Resto atau kafe, sedangkan warung biasa itu paling banyak yang kedua. Oke. Nah, tinggal bagaimana mampu merancang value yang diminati oleh customer. Ya, khususnya menemukan winning zone ini yang memang tidak mudah, itu butuh riset. Area sisi yang ini yang banyak dibutuhkan oleh customer, tapi yang tidak bisa dilayani sama kompetitor ya. Kalau begitu, value apa yang kira-kira dibutuhkan oleh customer menghadapi persaingan? Value apa yang kira-kira dibutuhkan oleh customer menghadapi persaingan? Ini perlu kita gali lagi ya untuk memastikan. Jadi kalau ditanya persepsi saya bagaimana, value-nya apa gitu ya. Kalau saya sebagai konsumen, value yang saya inginkan adalah otomatis yang murah, kemudian yang rasanya enak, dan stabil atau konsisten. Jadi dia mampu menjaga reputasi. Terkadang yang menjadi problem adalah konsistensi rasa itu menjadi kendala di banyak tempat makan tadi ya. Kadang beli pertama enak, kedua enak, kadang ketiga dan seterusnya tidak konsisten. Nah, karena apa? Memang ini menjadi PR untuk usaha skala UKM itu untuk menjaga konsistensi tadi. Bagaimana mulai dari training karyawan, kemudian memastikan SOP controllingnya berjalan dengan lancar, QC-nya juga memastikan setiap produk yang keluar juga rasanya selalu sama, kemudian memastikan setiap karyawan tadi memiliki kemampuan pemahaman yang sama dan kemampuan memasak yang sama-sama baik. Nah, itu yang perlu dijaga sehingga konsistensi tadi bisa didapatkan. Kalau menurut saya sebagai persepsi sebagai konsumen itu. Namun, apakah itu juga sama? Maka itu perlu kita lakukan riset. Kita perlu gali supaya memastikan bahwa secara objektif ini yang paling banyak diminati sekarang. Nah, kira-kira begitu, Mas Iqbal. Ya, silakan. Ada lagi, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Atau mungkin 5 menit lagi. Karena sudah mendekati waktu zuhur. Wah, ada satu pertanyaan lagi. Kalau begitu value apa yang kira-kira dibutuhkan oleh customer menghadapi persaingan? Oke. Oh iya. Yang tadi sudah ya. Sudah terjawab. Semoga bisa buka bisnis kuliner lagi ke depannya. Amin. Sama-sama, Mas. Amin. Masya Allah. Sampai diajak join, Mas Iqbal. Silakan, masih ada kesempatan untuk bertanya. Oke. Ini boleh teman-teman
simpan nomor saya, nomor WA saya. Nanti kalau mau share materi, saya bisa share ke WA nanti ya. Bisa follow IG juga, Ferry Cakper, Ferry_Cakper. Dan share bisa di story atau feed. Kira-kira insight materi hari ini ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Coach. Ya. Silakan bisa diberikan closing statement atau tips-tips bagi para peserta untuk memulai riset pasar ini, Coach. Nah, ini ada, kalau mau ketemu dengan Coach Ferry, bisa di mana? Oh, ini. Oke, ini saya berikan nomor HP saya, nanti bisa janjian, atau kalau kantor saya ada di sini, Perumahan Via Santa, Blok K 211 Malang. Monggo nanti bisa ngobrol lebih intens lagi gitu ya. Sebagai closing statement saya ucapkan terima kasih, semoga sharing pada siang hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga bisa berdampak dan semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan riset pasar untuk menggali informasi lebih dalam lagi kepada pelanggan masing-masing bisnisnya, sehingga bisa menjawab apa masalah yang dialami sekarang ini. Itu aja, Mas. Semoga di kala pandemi ini kita bisa keluar, bisa menghadapi dan bisa tetap bertahan, kalau bisa memenangkan persaingan gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk sekitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya dari Coach Ferry Angga. Semoga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Sekian acara pada pagi hari ini. Untuk video rekaman dari acara pada pagi hari ini bisa langsung Bapak Ibu tonton di YouTube KSU Kuantum Sinergi Umat. Nanti akan di-share linknya di grup yang tadi sudah Bapak dan Ibu masuki, grup Binoklas 3 1 2 3, nanti di-share linknya. Untuk acara Binoklas sendiri, jangan lupa akan diselenggarakan 2 pekan sekali, jadi 2 pekan lagi dari hari ini. Ada pemateri baru dan materi-materi lainnya yang sangat menarik dan informatif. Ya, sekian acara pada pagi hari ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.